Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Gus di sini dalam pembelajaran tema 6 subtema 1 di hari Senin tanggal 11 Januari tahun 2021. Nah, tadi kita sudah ketemu via aplikasi Zoom. Pak Gus sudah sedikit banyak menjelaskan tentang materi hari ini. Nah, di EduPage ini Pak Gus akan menjelaskan secara lebih detail lagi mengenai penjelasan dari tema 6 subtema 1 yang akan kalian pelajari hari ini. Karena apa? Karena mungkin di Zoom tadi lewat kita tatap muka secara daring, batas jangka waktunya sangat terbatas karena Pak Agus harus berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Tetapi untuk itu Pak Agus memfasilitasi dengan Pak Agus memberikan materinya lagi via EduPage. Untuk itu silakan kalian siapkan buku catatan kalian, alat tulis kalian. Nanti kalian simak dan bila perlu kalian catat. Oke. Nah, kita mulai dulu dengan Pak Agus akan mereview sedikit tentang apa yang akan kita pelajari selama tema 6 ini. Khususnya untuk mata pelajaran IPA ya. Nah, tema 6 mata pelajaran IPA untuk kali ini kita akan belajar seputar daur hidup makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di subtema 1 kita akan belajar daur hidup makhluk hidup secara umum. Ya, secara umum kita akan belajar semua, mulai manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu di subtema 2 kita akan memfokuskan pembelajaran kita ke daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Ya, yang mengalami perubahan bentuk yaitu yang kita sebut dengan metamorfosis. Nah, di subtema 3 kita akan menggabungkan antara subtema 1 dan subtema 2. Jadi subtema 3 tidak ada materi baru. Subtema 3 adalah gabungan dari subtema 1 dan subtema yang kedua. Nah, kita akan mulai masuk ke materi tentang daur hidup makhluk hidup. Nah, yang namanya daur hidup itu pasti dialami oleh makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang namanya makhluk hidup pasti mengalami yang namanya pertumbuhan maupun perkembangan. Nah, tahukah bedanya apa itu pertumbuhan dan atau perkembangan? Kalau pertumbuhan itu anak-anak itu perubahan bentuk atau perubahan secara fisik. Jadi dapat dilihat, misalkan tambah tinggi, tambah besar, dan lain sebagainya. Itu contoh tumbuhan. Tumbuhan itu mengalami pertumbuhan. Ya kan, namanya juga tumbuhan. Jadi tambah tinggi, tambah lebat daunnya itu. Dia bertumbuh. Tapi kalau kita manusia, kita bertumbuh dan berkembang. Maksudnya adalah kita selain kita bertumbuh, Pak Agus selain dari kecil lalu bertumbuh jadi tinggi, jadi besar, tapi Pak Agus juga berkembang secara aspek spiritual, berkembang secara kognitif, tambah pinter ya kan. Yang dulu kalian belum bisa baca jadi bisa baca, yang dulu kalian belum bisa berjalan jadi bisa berjalan. Itu namanya berkembang. Tapi kalau bertumbuh itu secara fisik ya. Silakan dicatat, disimak-simak bedanya pertumbuhan dengan perkembangan itu. Nah, yang namanya daur hidup pasti dialami oleh makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Nah, untuk itu Pak Agus akan ulangi lagi apa itu daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses makhluk hidup yang dimulai dari organisme itu hidup, lalu tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dan akhirnya mati. Ya, daur hidup adalah suatu proses makhluk hidup yang dimulai dari organisme itu hidup, lalu tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dan akhirnya mati. Kita akan mulai dulu dengan daur hidup manusia. Tadi Pak Agus sudah menjelaskan sedikit mengenai daur hidup manusia mulai dari janin ya, mulai dari janin sampai lansia, kemudian mati, kemudian meninggal, gitu ya. Nah, tadi anak-anak sempat ada yang keliru juga bahwa daur hidup itu manusia mulai dari bayi. No, daur hidup manusia itu mulai dari janin. Janin itu di mana? Janin itu yang ada di kandungan mama kalian, di kandungan ibu kalian. Ketika di kandungan ibu kalian itu sudah ada janin, berarti sudah ada kehidupan di situ.
Bukan, hidup itu mulai dari waktu bayi. Paham ya? Jadi daur hidup manusia itu mulai dari janin. Nah, setelah ini Pak Agus akan tayangkan satu video seputar daur hidup manusia mulai dari janin sampai lansia. Silakan diperhatikan ya.